Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kembali di Newsroom, pemirsa, pengusaha money changer sekaligus Crazy Rich Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 5 tahun. Helena juga dihukum dengan denda sebanyak 900 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Dia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan penjara. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, ibunda terdakwa Helena Lim, yakni Hoalian, menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Itu ada yang nangis di situ, tolong didoakan itu dan mengganggu konsentrasi Majelis Hakim membaca putusan. Itulah teguran dari salah satu anggota Majelis Hakim kepada salah satu pengunjung sidang yang menangis untuk keluar dari ruangan. Peristiwa ini terjadi saat hakim membacakan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ruang sidang pada hari ini. Salah satu pengunjung sidang menangis histeris dan dilerai kerabatnya. Diketahui pengunjung yang menangis adalah Hoalian.
yaitu ibu dari terdakwa Helena Lim. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, hakim kemudian meminta pihak keluarga dan petugas membantu mengeluarkan ibu Helena Lim dari ruang sidang. Hoalian akhirnya diantarkan keluar sidang menggunakan kursi roda dalam kondisi yang pingsan. Sidang pembacaan putusan kemudian dilanjutkan kembali. Dengan nama Yus Melton bahwa program pengamanan aset cadangan biji timah dinilai. Sebelumnya vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan. Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara tersebut. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.